lucu ya. Oke, terima kasih nih adik-adik udah nunggu saya ya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengeran Pak. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran ya? Oke, sebentar ya. Jadi kita teruskan eh, apa namanya eh, kuliah kita. Tempo hari kita cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai bilangan kompleks ya. Oke, adik-adik udah baca bilangan kompleks seperti apa kemarin? Sudah dipelajari lagi belum? Apa itu bilangan kompleks? Mana adik-adik udah lihat? Oke. Kemarin kita sudah cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai bilangan kompleks ya. Oke. Nah, sekarang mau kita teruskan sebentar. Eh, oke. Saya boleh share screen? Iya Pak. Oke ya. Oke. Eh, jadi yang sekarang ini kita cerita mengenai sebentar. Kita sekarang cerita mengenai eh, apa yang kita sebut sebagai fungsi bagi bilangan kompleks ya. Jadi pada eh, minggu lalu bilangan kompleks, bagaimana menjumlahkan bilangan kompleks, apa itu yang kita sebut sebagai konjugat ya bagi bilangan kompleks. Kita juga sudah melihat bagaimana kita apa namanya, membagi bilangan kompleks begitu ya. Nah, sekarang kita mau cerita mengenai fungsi bagi bilangan kompleks ya. Jadi kalau sekarang saya punya bilangan real, saya bisa memahami ada fungsi yang kita sebut sebagai sinus X begitu ya. Nah, sekarang ada nggak fungsi bagi apa itu yang kita sebut sebagai sinus Z? Adik-adik masih ingat nggak di awal kuliah saya tanya pada adik-adik berapa kosinus dari theta kalau berapa theta kalau kosinus theta sama dengan 3 ya? Masih ingat adik-adik? Iya Pak, masih ingat. Masih ingat nggak? Waktu di awal saya masih ingat ya. Nah, jadi kemarin kan adik-adik pada apa namanya bilang nggak mungkin ya ada kosinus theta sama dengan 3 karena yang selama ini adik-adik kenal yang namanya kosinus itu ya selalu berdasarkan sudut ya, selalu berdasarkan sudut ya. Jadi kalau sudut apa ada sudut apa namanya sebuah segitiga itu sudutnya hanya bisa dari min satu sampai satu begitu ya. Nah, tapi sekarang kalau disebutkan kosinus Z sama dengan 3 ya Z-nya berapa? Nah ini sekarang kita bisa karena kita punya apa namanya pengertian yang lain mengenai bilangan kompleks ya. Nah kemudian juga adik-adik dulu pernah belajar yang namanya E pangkat X itu apa adik-adik? E pangkat X. Dulu waktu Pangkat X. adik-adik belajar kalkulus, E pangkat X itu biasanya adik-adik kenal karena adik-adik belajar bilangan logaritmik ya, Iya Pak. betul ya? Nah, tapi kalau sekarang E pangkat X itu apa, kita tidak tahu gitu ya. Sekarang kita akan lihat, kemarin kita sudah belajar pada bab sebelumnya apa yang kita sebut sebagai deret pangkat ya. Jadi kemarin menurut deret pangkat yang namanya cosinus X itu apa? Masih ingat cosinus X itu apa kalau menurut deret pangkat? Atau sinus X lah, sinus X apa menurut deret pangkat? Sinus X itu adalah X minus X pangkat 3 dibagi 3 faktorial gitu ya. Ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya ya.
Kemarin kita juga sudah tahu bahwa yang namanya cosinus X itu sama dengan 1 minus X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial minus X pangkat 6 dibagi 6 faktorial dan seterusnya ya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar, kalau adik-adik coba buka catatan yang lalu ya, itu adalah 1 ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya gitu loh ya. Nah, jadi dengan cara demikian, kalau E pangkat X bisa dinyatakan sebagai 1 tambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya, maka E pangkat Z sama juga gitu ya. Jadi E pangkat Z didefinisikan sebagai 1 tambah Z dibagi 1 faktorial tambah dibagi Z kuadrat tambah dibagi 2 faktorial dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik masih ingat ya, jadi kemarin kita sudah lihat ya bahwa E pangkat X itu menurut deret pangkat itu bisa dinyatakan sebagai 1 tambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau sekarang si X ini saya ganti dengan bilangan theta ya, di mana theta adalah bilangan real ya. Maka dengan mengikuti rumusan yang di atas ya, rumusan yang di atas, maka E pangkat theta jadi begini kan? Setuju nggak dia? Iya Pak, betul Pak. Setuju ya? Ya Pak, setuju Pak. Nah, sekarang ini yang menarik ini. Sekarang ini yang menarik nih adik-adik ya. Nah, sekarang kalau E pangkat theta adalah 1 tambah theta kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Bagaimana kalau sekarang yang adik-adik masukkan adalah E pangkat I theta ya. E pangkat I theta ya. E pangkat I theta. Berarti kalau begitu ini 1 tetap 1, ini I theta tambah I theta kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah I theta pangkat 3 3 faktorial ditambah I theta pangkat 4 4 faktorial dan seterusnya begitu ya. Nah, sekarang coba adik-adik lihat ya. Kalau I pangkat theta kuadrat jadi berapa adik-adik? I theta kuadrat dibagi 2 faktorial jadi berapa? Kalau I dikuadratkan jadi apa adik-adik? I dikuadratkan jadi berapa? -1 ya? Betul? Betul nggak? Ya. Jadi Iya kalau Pak. I dikuadratkan jadinya -1 ya. Oke ya. Kalau I pangkat 3, I theta pangkat 3 jadi berapa dia? Jadi kan minus I theta ya. Kalau theta pangkat 4, ini I theta pangkat 4, jadi -1 kali -1 jadinya plus ya. Jadi kalau ini jadi min, ini jadi I depannya ya. Yang ini jadi 1 ya. Yang 5 nanti jadi plus I plus gitu ya dan seterusnya. Nah, ini kalau nanti ada coba ya, ada kumpulkan yang real ya sama yang imbal jadinya kayak begitu ya. Jadi akhirnya jadinya 1 tambah I theta ya tambah ini yang realnya 1, ini ya minus ini ditambah ini plus ya, nanti yang plusnya. Nah, antara yang adanya itu adalah